Anda mengakui bahwa Muhammad itu nabi, tapi saya tidak mengakuinya. Karena saya tidak percaya bahwa Muhammad itu nabi. Terbalik dengan begitu saja versinya kalau saya. Nggak usah kita cari ribetnya, menggali Alkitab, menggali Al-Quran. Karena apa? Kebenaran tidak perlu dibela, tapi kebenaran yang akan membela kita. Baik. Gitu loh. Baik Bunda. Oke, boleh saya tanggapi Bun? Boleh. Bunda catat 1 Korintus 4 ayat ke-6. Catat aja nggak apa-apa, saya sudah hafal ayatnya. Ya, di situ Rasul Paulus mengatakan jangan melampaui atas apa yang tertulis. Di dalam Yakobus 2 ayat ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ingat Bun ya, Yakobus 2 nomor 17 atau Yakobus 2 ayat ke-17, iman tanpa perbuatan itu adalah kematian. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Sekarang saya tanya satu hal saja. Anda mengatakan Anda beriman bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang saya tanya, yang menyuruh mengatakan, mengimani bahwa Yesus adalah Allah itu siapa dan di mana tertulis? Saya gitu loh Mas. Iya, Bunda. Tertulis dan tidak ada tertulisnya ini, Mas. Karena Bunda, sebentar Bunda ya. Bunda, ini saya bacakan ayatnya. Ini kitab Bunda loh. Ini iman Bunda loh, saya bacakan nih. Bang, gini loh Bang. Kalau tertulisnya itu seperti ini Bang. Alkitab itu tidak menuliskan. Sebentar Bunda. Begini loh Bang. Sebentar Bunda. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu menjadi manusia. Sabar dulu Bunda, sabar dulu Bun. Saya nggak bertanya firman itu manusia. Ini saya bacakan 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Oke, sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda mengakui Yesus adalah Allah. Siapa yang menyuruh Bunda untuk mengakui Yesus adalah Allah, dan siapa yang menyuruh Bunda untuk menyembah Yesus sebagai Allah? Siapa yang menyuruh? Karena nggak ada yang coba tertulis di mana. Karena harus ada tertulis. Saya bertanya, saya menjawab itu. Saya menjawab ya. Tapi Abang juga harus menjawab pertanyaan saya. Saya tidak ada yang suruh Bang. Karena sebelum saya dibentuk di rahim ibu saya sudah ditentukan bahwa saya ada pilihan Tuhan. Bahwa kamu adalah anak saya, kamu adalah umat saya. Saya masih dibentuk di rahim Tuhan itu. Nah, kenapa Bang saya katakan begitu? Tuhan itu, Allah itu adalah firman. Nah, sedangkan kenapa saya waktu lahir saya sudah ditentukan saya lahir, dan saya membaca Alkitab yang saya bilang 4 kali sudah habis. Di situ Bang saya tahu Allah adalah firman, dan Allah firman itu menjadi manusia Bang. Logika itu tidak akan bisa menselami isi Alkitab kalau kecuali hikmat. Hikmat Bang. Contohnya Contohnya Bang ya. Alkitab itu berkata, air itu asalnya dari mana? Orang pasti bilang dari teko, dari derum, dari mana? Tapi Alkitab bisa berkata Bang, gelas itu terisi air, mujizat terjadi. Jadi Bunda, gini loh Bang. Sebentar Bunda. Sabar Bunda. Saya tanya, Abang. Sebentar aja Bunda. Nanti Bunda boleh tanya apa saja tentang Islam kepada saya, Bunda boleh tanya apa saja tentang Kristen kepada saya, tapi kita selesaikan dulu ini soal, ya. Saya kan tanya sama Bunda, Bunda menyembah Yesus sebagai Allah. Siapa yang menyuruh Bunda menyembah Yesus sebagai Allah? Kan nggak ada jawabannya, nggak ada tertulis. Sekarang saya tanya yang kedua nih. Bunda, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Kalau pertama yang saya tanyakan adalah Bunda menyembah Yesus siapa yang nyuruh. Sekarang saya balik pertanyaan saya. Yesus menyuruh bangsa Israel, Yesus menyuruh manusia menyembah siapa? Coba. Yang menyembah Allah. Terus kenapa Anda nggak menyembah Allah? Kenapa Anda menyembah Yesus? Nih, ya, karena dengar Bang, jangan kalau Abang sudah bertanya kasih saya waktu ya. Kita menyembah Allah kan?
Nah, Ya, sebentar, tapi Bunda. setelah kami Bunda, punya iman Kristen, saya kami ulangi ya, membaca Bun. Alkitab. Nanti, Bunda. Bang, Ya, sebentar. saya mau menjelaskan sampai porat parit pun, abang nggak Sebentar, akan Bunda. meyakini itu, Sebentar. karena iman abang itu beda. Sebentar, Gitu loh. Bundaku. Abang pun sampai mau parit-parit suruh aku meyakini Muhammad adalah nabi, enggak. Bunda, ya, Enggak itu bakalan. terserah Karena Anda, Bunda. sampai Bundaku. kiamat pun Muhammad itu masih didoakan oleh kalian. Loh, Yesus Gitu loh. juga didoakan. Matius Kami nggak ada 2 mendoakan Yesus. Yesus yang berdoa buat kami. Matius 21 ayat ke-9, Yesus ada, didoakan Bang. supaya selamatan. Coba dibuka. Matius 21 nomor 9. Yesus didoakan Bang, supaya selamat. Kayak mana abang menyangkal? Loh, Sedangkan saya perbedaannya tunjukkan bang, nanti. umat Saya Muslim tunjukkan. kalau ke kuburan berdoa buat orang yang sudah mati buat masuk jangan. surga. Sabar, Sedangkan Bun, iman kami ke sabar. kuburan, kami berdoa buat Sabar, orang yang Bun. hidup supaya dikuatkan. Sabar, Bukan Bunda. berdoa yang sudah mati jadi bangkai bang. Sabar, Bundaku. Beda, Sabar, Bang. Bunda. Sabar, Abang ya, nggak boleh bisa saya membahas bicara. sampai Udah, di jangan situ. nangis. Siap. Bang, saya tanya ya Bundaku. bang. Ya, nanti boleh. Jangan nangis dulu, Bun. Nanti Nggak, jangan sabar. anu mata Bundaku. saya kelilipan. Gini Iya. loh bang, saya Bentar, jelaskan ya Bunda. bang. Abang Bundaku. jangan ngomong kalau saya jelas. Abang Ya, nggak akan. sebentar. Saya mau selesaikan dulu yang tadi. Nanti setelah ini Bunda boleh ngomong apapun dan boleh bertanya apapun ya. Bundaku, Bunda ingat dengan pertanyaan saya di awal, Bunda dan umat Kristen menyembah Yesus sebagai Allah itu siapa yang nyuruh? Ngapain Kata disuruh Bunda, bang? sebentar, Bunda. Iman Ya, nanti itu bang, setelah- iman Iya, itu nggak sabar perlu dulu. disuruh. Sabar dulu, sabar dulu, Iman, sabar aduh bang, dulu. Sabar pertanyaan dulu, abang itu Bunda. kayak nggak ada logikanya. Sabar dulu. Saya jelaskan dulu ya, biar teman-teman di bawah paham. Bunda dan umat Kristen, kenapa Anda menyembah Yesus sebagai Allah? Siapa yang menyuruh kalian untuk menyembah Yesus? Nggak ada kan jawabannya. Terus saya tanya yang kedua. Sebentar dulu Bunda, sabar dulu ya. Nanti Bunda boleh pakai ayat. Bun, Yesus menyuruh bangsa Israel menyembah siapa? Ternyata Yesus menyuruh bangsa Israel menyembah Allah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Satu ayat, kita buka lagi ayat yang lain. Markus 12 ayat 29. Nah, coba perhatikan di sini. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Saya baca dalam bahasa Ibrani dan saya baca dalam bahasa Indonesia. Coba perhatikan di sini. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Kita ini subjek jamak. Kita ini subjek jamak. Orang yang berbicara, orang yang bertanya yaitu orang Saduki, dan Yesus yang menjawab, sama-sama kita di situ. Ternyata kata Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya, Ana Yeshua Haris Sonahi Sema Yisrael, Allah Elohenu, Allah Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Nah, ternyata yang mengimplementasikan, yang mengikuti ajaran Yesus adalah kami umat Islam. Dan kami satu-satunya agama yang sekarang konsisten menyembah Allah dan tidak menyembah Yesus. Dan kami adalah satu-satunya umat yang mendoakan Yesus ketika kami mengucap nama Nabi Isa alaihi salam. Semoga keselamatan bagi Isa alaihi salam. Nah, jadi Bunda menyembah Yesus itu nggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh siapa? Bang, itu kan imannya abang. Isa Loh. itu bukan Yesus bang. Saya nggak Isa itu membahas bukan Isa. Yesus. Isa lahir di mana bang? Yesus lahir di Oke. mana? Isa lahir di bawah pohon Isa kurma. itu bukan Yesus. Itu hanya Isa kutip lahir- cerita yang Isa kalian bawa ke lahir di bawah Al-Quran. pohon kurma. Itu Bunda. sebenarnya bukan Yesus. Isa lahir di bawah pohon kurma. Sekarang saya Oh, tanya, Tidak di ada. mana? Yesus Sebentar, lahir di sebentar. kandang Iya. domba. tunjukkan ayat Alkitabnya. Dia lahir Yesus dengan lahir di kandang domba. kehinaannya. Karena Tunjukkan dia ayatnya, Bunda. dia Tunjukkan mengajarkan teladan bagi ayatnya. umatnya. Tidak ada Bunda, yang paling Bunda. hina di dunia ini. Bunda, Gak ada tunjukkan kurma bang. ayatnya. Di Sebentar, Bun. nggak ada kurma. Bunda, tunjukkan ayatnya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baik gospel sinoptik maupun Bang, non sinoptik, Bang, bahwa Yesus saya lahir di kandang domba. Gimana? saya nggak akan mencomot, mengutip, request apapun isi Alkitab saya, ayat saya ke abang. Karena itu sama aja saya membelikan mutiara ke mulut babi.
Saya Nggak bukan berguna nabi, bang, Bun. karena abang Saya punya ganteng, versi Bun. kebenaran sendiri gitu loh. Saya- Itu loh prinsip saya bang. Kalau Saya orang yang bukan tidak nabi, seiman Bun. dengan saya kasih Injil, saya kasih ayat itu sama aja kasih mutiara ke mulut babi. Gitu Saya loh. nggak. Rugi buat saya bang. bukan, Mbak. Di sini Baik, saya baik. bukan ahli Taurat. Saya bukan ahli Taurat. Bunda, Saya hanya umat. saya Bukan ahli Taurat dibaptis. saya Bentar. enggak pakar itu masalah Bunda, ayat. saya dibaptis malam hari ini juga kalau ada ayat gospel yang mengatakan inilah Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada itu, hoax. Yesus lahir di kandang domba. Nggak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Yesus Itu kan menurut- versi abang. Bukan, itu kan versi menurut abang, versi Alkitab saya nggak kan ada di kandang beda. domba. Yesus lahir di kandang domba itu nggak ada ayatnya. Aduh bang. Nggak ada. Gimana Ya, di abang? mana ayatnya? Abang Di itu mana sok benar, ayatnya sok Yesus tahu. lahir di kandang domba? Di mana ayatnya? Kalau Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma ada ayatnya. Sekarang saya tanya kepada orang Kristen, kenapa Anda percaya sesuatu yang tidak ada kebenarannya? Di mana Ya, namanya Yesus lahir iman di loh, kandang Bang. domba ayatnya? Iman itu Ya, iman percaya berdasarkan sekalipun apa? tidak melihat. Berdasarkan Iman apa itu. iman Anda? Saya berdoa bang, saya Berdasarkan bilang apa iman amin. Anda? Iman saya percaya bahwa doa saya Saya juga terjawab. Itu beriman, namanya iman. tapi iman saya berdasarkan ayat. Kalau Bunda beriman berdasarkan apa? Saya Ayat tidak atau melihat Yesus pengajaran lahir di Bapak-bapak kandang gereja? domba. Tapi iman Di mana saya ayatnya? meyakini bahwa Injil itu benar. Dan itu kebenaran Di mana yang ayatnya? menceritakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Di mana Dan itulah ayatnya iman Yesus bang lahir yang di tidak kandang bisa, domba? kita itu manusia ya bang, tidak bisa. Kita itu Di mana kamu seperti ayatnya ini. Yesus lahir di kandang domba? Saya tanya. Hah? Di Matius ada Di mana? bang. Coba tunjukkan Matius berapa? Saya buka dari sini. Bang, Di mana? nggak saya bang. Itu Alkitab saya nggak. Iya, coba. Saya tuh mau berikan mutiara saya ke Bunda. mulut babi itu rugi bang. Saya sudah berdiskusi dengan ribuan pendeta, tidak pernah ada satupun pendeta di muka bumi yang sanggup membuktikan kalau Yesus ada ayatnya lahir di kandang domba. Tidak ada. Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa iman saya percaya Yesus lahir di kandang domba? Coba siapa yang bisa Itu buktikan? iman buta tanpa Ya, data siapa yang bisa dan ayat. buktikan iman saya? Nggak ada bang. Iya, kalau berbicara iman itu urusan Bunda. Tetapi kalau Loh. berbicara fakta dan ayat, tidak ada satu ayat Alkitab pun kalau Yesus lahir di kandang domba. Di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada Yesus lahir di kandang domba. Di mana? Tunjukkan satu ayat saja. Silakan Anda telepon pendeta Anda, gembala Anda, penatua Anda, telepon. Ada enggak di dalam ayat Gospel Yesus lahir di kandang domba? Nggak ada, Bun. Kalau Bunda Nah. beriman buta, ibarat orang buta menuntun orang yang nggak tahu. Nanti Bunda sama-sama nyemplung ke neraka. Jadi kalau Bunda beriman, harus pakai ayat, harus pakai data. Yesus Bang. jelas-jelas menyuruh kita menyembah Allah. Kenapa Bunda malah menyembah Yesus? Matius 4 ayat 10, sembahlah Allah kata Yesus. Markus 12:29, sembahlah Allah kata Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kenapa justru Yesus dijadikan Allah? Iyalah, karena saya memang dibentuk menjadi umatnya dia. Dan waktu saya lahir dari rahim orang tua saya, bertumbuhlah iman itu dalam bang. Versi kebenaran itu beda bang. Saya abang mau sirami saya dengan semua ayat-ayat Quran, nggak buat Tidak iman saya ada. percaya. Bang, dengar ya satu Bunda. kesaksian saya bang. Saya pernah 6 Bunda, tahun jadi Bu. Muslim. Bang dengar, saya menikah dengan orang Bugis. Saya masuk Muslim 6 tahun. Abang tahu? Kenapa Ya, saya itu kembali ke urusan Kristen? Bunda. Nah, dengar, Saya nggak mau- kenapa saya saya kembali nggak ke mau Kristen, Bang? urusan Ini Bunda. kesaksian Tuhan jadi saksi. Saya nggak mau tahu Saya urusan melihat Bunda. satu ayat di TV subuh-subuh jam setengah 4 ke jam 4. Dia bilang Apa, begini, apa? ya Allah, selamatkanlah Muhammad bersama dengan keluarganya dan kawan-kawannya. Saya ini siapa? Oke, baik. Siapa saya Boleh ini? saya jawab? Kok Muhammad sampai sekarang masih didoakan, sudah Boleh. jadi bangkai. Saya tunjukkan kembali ke ayatnya. Kristen, Bang. Saya kembali ke Kristen. Saya tidak pernah menyuruh suami saya untuk masuk Kristen. Saya Boleh. tidak pernah. Saya tidak Bentar. pernah kasih ayat suami saya. 3 tahun Coba. kemudian suami Bunda, saya mendalami sebentar Alkitab saya dan tanya. masuk Kristen. Bunda katanya pernah masuk Islam 6 tahun, betul? Ya, Coba baca Al-Fatihah. Kalau 6 tahun jadi Muslim pasti bisa baca Al-Fatihah. Silakan baca ya Al-Fatihah. bagaimana saya bisa, Bang? Loh, kan bohong. 6 tahun nggak bisa baca Al-Fatihah. Kalau saya bohong pernah masuk Islam, Bang. Ya, Masih coba mau baca KTP saya Al-Fatihah. kah? 6 tahun
6 tahun Bunda masuk Islam katanya, lalu ke Kristen lagi. Coba baca Al-Fatihah. Iya. Selama baca Al-Fatihah. 6 tahun itu Bang, saya itu mendalami. Ya bagaimana mendalami, baca Al-Fatihah saja nggak bisa, jangan bohong. Bang, saya itu bisa Bang. Apa sih Ya, saya coba bisa? dibaca, Saya coba. malas Bang. Di sini tuh harus yang Bukan seperti malas, ini. Bunda berbohong. Bang, enggak. Setelah saya Loh, kembali ke ya, iman coba baca saya Bang. Al-Fatihah. Setengah ayat saja Saya coba nggak baca. mau lagi itu keluar dari mulut saya Bang. Loh, Saya tidak akan ya keluarkan udah, kata-kata itu karena itu bukan Al-Fatihah ajaran itu, saya dan bukan kalau iman saya Anda- Bang. Kalau Anda baca Al-Fatihah, Anda nggak jadi Muslim. Enggak, Bang. Kalau Anda baca syahadat baru Muslim. Anda 6 tahun, katanya di Islam, baca Ya, Al-Fatihah serah, Bang nggak lah. bisa. Mau Coba percaya bisa apa nggak? enggak? Loh, bagaimana orang bisa percaya sedangkan Bunda tidak berbanding lurus pengakuan dengan bukti? Coba baca Al-Fatihah. Doa makan, bisa nggak doa makan? Ngapain aku baca ayat kamu? Doa makan bisa apa enggak? Ngapain? Saya Loh, bukan iman itu lagi. Bunda, Dan bukan masalah ngapain atau tidak ngapain, tetapi Bunda mengatakan kalau Bunda 6 tahun di Muslim. Bang, Anda 6 tahun di Muslim, masa baca Al-Fatihah nggak bisa? Anak aku TK, bisa Bang, sebentar, tapi itu Bunda. bukan doa saya lagi Anak Bang. Aku TK enggak. yang Saya baru, sudah sebentar. bilang saya kan enggak mengeluarkan kata-kata itu anak lagi. saya, sebentar Bun, anak saya yang baru usia 3 tahun sudah bisa baca Al-Fatihah. Dia Islam ini dari lahir, ya, nggak usah tunjukkan KTP, kena Bennett. Apa kaitannya KTP dengan Abang lo pengakuan lihat, Anda? masa saya mau main-main KTP saya Islam? Loh, ya kalau Anda Islam, masa nggak bisa baca Al-Fatihah? Bukan nggak bisa Bang, saya nggak mau baca doa itu lagi. Itu bukan ajaran saya Bang. Tetapi Anda mengaku sebagai Muslim, tetapi nggak ada buktinya. Saya nggak Muslim Bang. Saya Loh. kembali ke agama saya setelah saya tahu Muhammad masih harus didoakan. Yesus didoakan. Saya tunjukkan Yesus itu didoakan. dia mau mati Bentar. doakan kami Bang. Saya tunjukkan Yesus didoakan. Saya tunjukkan sekarang ya. Nih. Itu Loh. logikanya Abang. Bukan logika, Kalau Yesus ayat. doakan Yesus loh. Kami Coba Anda setahu baca. saya selama Nih, saya jadi orang Kristen, kalau emak Yesus saya didoakan nenek saya baru. nggak pernah doain Coba. Yesus. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Sekarang saya tanya kepada Anda Kristen, apa arti Hosana? Apa arti Hosana? Bingung? Bang, dengar Bang ya. Loh, apa arti Bang, Hosana, saya dengar dulu tanya? Bang. Dengar dulu Bang. Aku ini lucu dengan Abang. Loh, Itu Hosana itu abang kira apa Yesus itu didoakan? Tidak Bang. enggak, saya tanya Hosana artinya apa? Itu lo lagi memuji Tuhan, dia lagi memuji Yesus. Kalau memuji itu Pujian bukan itu Bang. Kalau memuji itu bukan Hosana, tetapi Sota. dikasih Sota, tahu. Lehit Sota lu memang lu nalar lu kemana gitu loh. Saya belajar Aku jadi bahasa bingung Ibrani kamu. 3 tahun. Kamu Hosana mau ngajarin artinya apa? Saya tunjukkan nih. kamu ngajarin Saya kami. tunjukkan kamus Gitu loh. Alkitab. Saya tunjukkan kamus Alkitab apa arti Hosana, ya. Nih, saya tunjukkan nih. Sebentar ya, biar Anda tahu Yesus Ngapain didoakan abang supaya tunjukkan selamat. Alkitab kalau ada Bang? Ini. Ngapain? Nah, coba ya. Ngapain Nah. abang tunjukkan Alkitab Coba, ada coba, Nah, coba. Gede lagi Bang. Ini Nggak usah Bang. Ini kamus Alkitab Anda. Nih. Coba Anda Nggak lihat butuh, nih. Bang. Coba Anda lihat. Anda download aplikasi Alkitab namanya Kamus Alkitab. Coba baca di sini. Hosana, kata Ibrani yang berarti kiranya ini nih. Hosana, kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Ternyata Yesus ternyata di dalam Matius 21 nomor 9 Yesus didoakan supaya selamat. Nah, kita sesuaikan Nggak dengan ada, artinya Bang. teman-teman ini. Loh, Jangan kok bikin tidak iblis ada? ketawa Bang. Loh, Iblis ini kamus ketawa. Alkitab loh. Pengennya abang bilang Loh. Yesus didoakan. Loh, berilah kiranya keselamatan. Coba Nggak sekarang saya pernah, Bang. terjemahkan ya. Sekarang Seumuran saya aku jadi terjemahkan. Kristen Sabar, dari Bunda. Orok. Saya Sampai aku kembali terjemahkan. Kristen nggak pernah aku Saya doakan Yesus sedetik pun. terjemahkan dulu sebentar ya. Saya terjemahkan dulu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah ya, kita lihat lagi nih. Lihat. Kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Arti Hosana dalam bahasa Ibrani adalah berilah kiranya keselamatan. Kalau berilah kiranya keselamatan, kita gabungkan dengan ini, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Yesus
didoakan supaya selamat. Mau saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Nih. Sampai Yesus saya didoakan bacakan. biar selamat. Oh, Yesus yang Iya, Yesus ini selamatkan saya ayatnya, kok. bro. Ini ayatnya loh, ini loh. Ini loh. Ini kamus Alkitab loh, nih. Nih, ada kamus Alkitab. Aduh, mana ya Bang. kamus Alkitab? Nih, sebentar saya kasih tahu Makanya kamus susah, Alkitab. Bang. Nih, sebentar. Kalau Kamus Alkitab. Ini wih, Bunda, download aplikasinya. Kamus Alkitab nih. nggak Kamus butuh aku yang Alkitab. begitu, Bang. Kamus Alkitab, saya pencet kata Ibrani Hosana itu yang artinya berilah kiranya keselamatan. Ini loh. Berilah kiranya keselamatan. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat. Makanya diksi bahasa Ibrani Hosana tidak pernah diterjemahkan oleh LAI. Kenapa? Karena Yesus didoakan supaya Ngapain, Bang? selamat. Logika aja ya, Bang. Saya mau pakai Kok logika saya. Dari tadi saya udah pakai itu logika banyak. ayat. Sekarang gini saya mau Itu pakai logika ayat. banyak. Masa sang pencipta didoakan gitu loh? Loh, ini Dia ciptakan ayatnya. saya, kok Yesus saya doakan sang didoakan. pencipta. Loh, Logikanya di itu mana, ayatnya Bang? Yesus didoakan. Kalau Muhammad Matius kan bukan sang pencipta, Udah, gini wajar aja sekarang saya didoakan. tanya. Tapi Yesus itu sang pencipta, Bang. Matius 21 ayat ke-9, Hosana artinya apa? Ya Hosana, kalau kami Hosana bagi raja, dia raja. Ya, Hosana Yesus itu artinya raja. apa? Kalau haleluya artinya apa? Pujian. Haleluya, pujian bagi Bang, Yahweh. Pujian memang- bagi memang Tuhan. benar Kalau loh, Bang. Hosana artinya apa? Emang benar, Bang. Loh, Pencernaan abang itu beda dengan Loh. pencernaan saya. Berbeda, kalau Bang. bahasa Ibraninya pujilah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Itu arti pujian bagi Tuhan. Sekarang saya tanya, Ya kenapa? raba sikir, Rabah. Loh, itu mah ini aliran karismatik. Sorry, saya bukan karismatik ya. Saya Tiberias. itu. Oke. Saya mah pakai minyak urapan, bukan bara-bara biri-biri. Saya Tiberias. Oke. Sudah lah, Bang. Coba. Cuman gini loh, Bang. Sudah lah, Bang. Jangan kemana-mana. Bukan, saya bukan mau kemana-mana, Bang. Iya, Gini loh, Bang. Hosana Saya artinya nggak mau apa? bikin dosa. Hosana Gitu loh, artinya saya apa? nggak mau Hosana membebankan artinya apa? iman, gitu loh. Bunda, Nggak mau, Hosana Bang. artinya Sebenarnya apa? saya Tanya. saya masuk di room ini cuman lihat Hosana sekedar. artinya apa? Hosana artinya apa, Bun? Kalau saya jawab, Ya, apa jawabannya? kalau aku jawab kenapa? Ya, apa jawabannya? Apa Anda hal- mengerti kalau saya Bunda, jawab? Bunda. Kalau Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama dengan kita, ya kan? Kalau kalau El Shaddai, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa. El Shalom, Tuhan damai sejahtera. El Rafa, Tuhan yang Maha Penyembuh. Sekarang saya tanya, kalau Hosana artinya apa? Jawab dong, kamu pinter loh daripada aku. Hosana artinya, nih saya tunjukkan nih ya, Bun. Iya, kamu Hosana. lebih pintar Ya, ya. daripada aku Iya, gitu loh. makanya saya tunjukkan bahwa Kamu tunjukkan ya. aja. Nih, Kamu saya pintar, tunjukkan. semuanya kamu bisa jawab gitu loh. Teman-teman ya, silakan Anda download di Play Store, namanya Kamus Alkitab nih. Jadi Kamus Alkitab akan diterangkan apa itu Hosana. Nah, Hosana kamus nih, kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Nah, artinya kan berilah kiranya keselamatan. Berarti arti Hosana berilah kiranya keselamatan. Sekarang kita baca Matius 21 ayat 9 sesuai dengan artinya. Nah, saya turunkan dulu. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru katanya, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberikanlah keselamatan di tempat yang maha tinggi. Ternyata Yesus didoakan. Ini yang bagi anak Daud, doanya itu bukan bagi kita, tetapi bagi anak Daud. Makanya para pendeta di Indonesia ya menutupi terjemahan ini sehingga ini nggak pernah diterjemahkan. Kalau haleluya artinya pujilah Tuhan. Ya, kalau Immanuel artinya Tuhan bersama kita. Kalau Mesias artinya yang diurapi. Kalau El Shaddai, Tuhan yang Maha Perkasa. El Shalom, Tuhan damai sejahtera. El Rafa, Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Sudah. Sekarang saya Nah, saya cuma mau bilang satu kata, Bang. Sudah Ya, ya? silakan. Apa? Cuma satu kata, Bang. Puji Tuhan. Abang setidaknya sudah memuji Tuhan saya. Gini loh, Bang. Dalam
Iman saya bang, perkataan itu adalah doa. Di saat abang mengeluarkan kata-kata ibu, kata-kata tadi, setidaknya abang sudah menaikkan pujian buat Tuhan saya. Dan saya ucapkan puji Tuhan, terima kasih bang. Tapi Makanya dari tadi saya diam biar abang yang mengeluarkan kata-kata itu. ya, Karena Tuhan Yesus sangat-sangat bangga dan sangat senang kalau ada manusia walaupun dia tidak percaya tapi dia bisa mengutarakan Bunda, kata-kata itu, menaikkan kata-kata tapi itu. tapi Bang, itu Tuhan, berarti kata-kata itu ada dalam hatinya abang. ya ada, sangat ada di dalam hati saya. Ya. Tetapi Tuhan Makanya dari tadi saya cuma berdoa, Bang. Sebentar Bunda. Tapi Tuhan saya bukanlah manusia. Tuhan saya adalah apa yang disembah oleh Yesus di dalam Matius 4:10, Markus 12:29. Itu Tuhan saya. Jadi saya mengikuti Yesus Kristus untuk menyembah Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. Karena Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah nabi. Saya tunjukkan ayatnya. Yesus adalah nabi. Coba Anda perhatikan ini. Lihat ya. Ini Matius 21 ayat 9-nya Yesus didoakan. Kita lihat ayat 11-nya. Apa kata orang di situ? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus. Bukan inilah Tuhan Yesus. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bukan Tuhan, Nabi. Ini loh. Inilah Nabi. Kenapa Anda menuhankan Nabi? Anda tahu nggak apa itu Nabi? Nabi itu adalah hamba Allah. Saya bacakan lagi nih, Kisah Para Rasul kepada Anda ya. Kisah Para Rasul 3:13 kalau tidak salah ya, mohon maaf nih. Nah, coba Anda perhatikan nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya Allah? Yaitu Yesus yang kamu serahkan. Jadi Yesus itu hanyalah hambanya. Kenapa Anda menyembah hambanya Allah? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Kenapa kau menyembah hambanya? Dia ini hanya nabi, yaitu Matius 21 ayat ke-11 bundaku. Ini loh. Ini orang-orang yang bersaksi banyak saat itu. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sekarang saya tanya, adakah bangsa Israel yang menyebut Yesus sebagai ilah atau Allah? Bang. Wahai Yesus, kau adalah Allahnya kami. Ada enggak? Bang, Ada bangsa enggak? Israel itu bang. Ada enggak? Sebentar. Ada Abang ini enggak salah Simon? Sebentar, Bunda. salah Sabar, kaprah Bunda. sudah bang. Sabar Abang dulu, kira sabar orang dulu. Israel itu Sabar orang sabar dulu. Kristen Ini bang. saya Itu lanjutkan dulu. banyak Belum agama selesai. Yahudi bang. Saya lanjutkan dulu. Banyak Adakah- agama Yahudi, sekarang saya Bang. tanya. Sebentar. Adakah Simon Petrus? Adakah Yakobus bin Zebedes? Adakah Yohanes? Adakah Filipus? Adakah Andreas? Adakah Yudas? Adakah Matias yang kemudian menyeru Yesus sebagai Allah? Wahai Yesus adalah Allah kami. Ada nggak? Ada nggak? Sekarang saya tanya. Ada dong ayatnya, Bang. Ada tidak Yakobus bin Zebedes, Yohanes bin Zebedes, ada tidak Simon Petrus menyebut Ya. Yesus sebagai Allah? Bang, di Alkitab tuh banyak Yesus. Ya, ada Yesus nggak? itu menyatakan kealahan dia, ketuhanan dia. Itu ada semua bang. Tapi Di saya mana nggak akan ngasih ke ayatnya? abang. Percuma. Di mana ayatnya, Bun? Ada Dari- bang. Nggak mungkin Ya, lah di saya mana? bisa seyakin Tunjukkan. seiman ini sampai sampai setua ini kalau tidak ada di Alkitab tuh banyak. Yesus tuh akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau jalan saya percaya. Yang saya Jalan tanya, kebenaran dan hidup. yang saya tanya adalah bukan jalan. Yang saya tanya di mana Andreas, di mana Filipus, di mana Yakobus, di mana Bartolomeus menyebut Yesus sebagai Allah. Itu 12 murid Yesus loh yang sudah dimateraikan. Di mana? Ada nggak mereka menyebut? Ada nggak mereka menyebut Yesus sebagai Allah? Kalau Yakobus, Yohanes, Simon Petrus, Andreas, Bartolomeus, Filipus, ya, kemudian Yudas itu menyebut Yesus sebagai nabi. Ini ayatnya. Dan orang banyak itu menyahut inilah nabi, bukan Allah Yesus, bukan. Nabi Yesus dari Nazaret. Yang mengakui Yesus nabi umat Islam. Waduh, kena report nih teman-teman. Teman-teman, ayo tap-tap layar. Ini, waduh, banyak yang nonton jadi kena di report nih saya ini. Aduh, kalau rungkat berarti kena report ya. Jawab Bunda. Aku mau jawab apa bang? Aku jawab juga sampai beli iuran, sampai tebelit. Abang nggak akan percaya.
Susah bang. Kocat, makasih. Berkah selalu. Nggak akan Ya, percaya karena tuh Yesus abang. bukanlah Allah, Bunda. Saya nggak mau Yesus bukanlah menggubris. Allah. Yesus Tapi bukan iman Allah. saya memang Yesus itu Allah. Dia Allah, dia raja Di saya. mana ayatnya? Dia Allah di atas segala Allah. Ya, di Dia mana raja di atas segala ayatnya, raja. Bundaku? Di mana ayatnya? Banyak bang. Banyak Ya, yang iman kalau- kami percaya bahwa Yesus itu banyak. Ngapain kami tahu bahwa dia adalah keselamatan. Gitu loh. Dialah jalan Di mana kebenaran, ayatnya? dialah keselamatan loh. Kalau saya mau jelaskan Di mana sama abang ayatnya, ayatnya, Bundaku? apa abang mau percaya? Enggak kan? Iya, paling tidak banyak jemaat, Bunda, banyak orang Kristen yang sudah saya tobatkan loh. Kalau ibu atau bunda tidak bisa menjawab, nanti banyak orang yang bertobat. Dan mudah-mudahan boleh kiranya bunda suatu saat dijamah, ditangkap, dipilah, dan dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Bunda, jangan hanya menjadi pendengar firman bunda, tapi jadilah pelaku firman. Orang jelas Yesus mengatakan di dalam Matius 4 ayat 10, sembahlah itu hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Makanya saya tanya. Bang, Iya. Bang, aku tanya ya. Sekarang bang Kocat, makasih, ini banyak yang Kocat. saksikannya Aduh, bang. aduh, Saya kah yang Ya. masuk Islam? Atau Ya, doa Anda- saya akan membawa abang untuk Saya, percaya Bunda. Yesus bahwa dia ada Allah. Saya Dari mulai masuk dari detik Katolik. ini Sebentar, malam Bunda. ini saya Sebentar, akan Bunda. doakan abang. Sebentar Doakan dulu, abang. sabar dulu, Bunda. Sabar dulu ya. Biar abang itu Saya punya saya hikmat Tuhan, masuk bukan gereja hikmat manusia Katolik. lagi yang abang Sebentar. pakai. Saya masuk gereja Katolik, saya masuk gereja Pentakosta, saya masuk gereja Karismatik, saya masuk gereja Tiberias, Tabernakel, saya masuk gereja Advent, Gemahak, gereja Masih Advent hari ke-7, saya masuk gereja GKI. Tidak menyebabkan saya masuk Kristen. Karena kenapa? Karena saya yakin ucapan Yesus bahwa agama yang benar adalah Islam. Lukas 6:40. Kapan Yesus ngomong gitu? Ada, Kapan Yesus ngomong gitu? ada. Gak ada. Oh, ada, saya Gak tunjukkan. ada ayatnya. Saya tunjukkan. Gak ada. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Mau? Gak ada ayatnya. Berarti Saya versi tunjukkan, Bunda. abang aja yang menerjemahkan Loh, ayat iya. Alkitab seperti Ini itu. versi- Gak ini ada versi- ayat.